Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Edi Mardianto. Calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 4 Purworejo. Ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.4. Budaya positif. Rancangan tindakan. Latar belakang. Saya mengamati murid saya beberapa waktu yang lalu, ada beberapa murid yang terlambat masuk kelas, ada juga murid yang tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Berdasarkan latar belakang ini saya merasa perlu melakukan diseminasi budaya positif kepada seluruh warga sekolah dimulai dengan sesama rekan guru, dan menyampaikan budaya positif orang tua, wali murid dengan harapan murid dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah sehingga budaya positif dapat terwujud. Tujuan. Dapat menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah yang ditimbulkan murid. Membuat keyakinan kesepakatan kelas sekolah. Menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Terwujudnya murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Mendorong motivasi intrinsik pada diri murid. Memahami kebutuhan dasar manusia dan menerapkan posisi kontrol sebagai guru. Tolak ukur. Guru dapat menggunakan segitiga restitusi dengan tepat. Guru mampu memposisikan dirinya sebagai manajer pada posisi kontrol terbentuknya keyakinan kelas. Munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid. Membudayakan nilai-nilai kebajikan universal. Lini masa tindakan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Meminta izin kepala sekolah untuk kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan. Mengajak mengumpulkan rekan guru untuk mengikuti kegiatan diseminasi, menyebarkan konsep budaya positif. Memotivasi rekan guru lainnya untuk membudayakan keyakinan kelas dan menggunakan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid. Melakukan refleksi kegiatan. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru agar kegiatan berjalan dengan lancar. Dukungan dari orang tua wali murid agar budaya positif semakin tertanam pada diri murid. Sarana-prasarana berupa ruang rapat, laptop, proyektor, jaringan internet, kamera. Implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dalam kelas sesuai dengan koneksi antar materi di antaranya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan. Segitiga restitusi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan duduk Mas Jendan. Gimana kabarmu hari ini? Baik? Siap, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Eh, sudah tahu kenapa kamu saya panggil ke ruangan saya? Saya tidak memakai atribut yang lengkap, Pak. Tidak memakai atribut yang lengkap. Terus apa kira-kira yang belum lengkap dari atribut kamu? Siap bintang maritim, Pak. Bintang maritim. Siap. Berarti kamu sudah sadar ya? Siap. Sudah tahu ya? Nah, tidak masalah sih sebenarnya karena memang yang namanya manusia ya kadang salah, jadi tidak masalah kalau kamu melakukan pelanggaran, tapi kalau kamu sudah tahu ya mestinya besok segera dilengkapi lagi ya. Siap, Pak. Nah, kira-kira kenapa itu kok bintang maritimnya tidak dipakai, alasannya apa?
bintang maritim saya hilang pada saat kegiatan praktek kemarin, Pak. Oh, Saya belum sempat membelinya lagi. iya 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 iya. Hilang berarti ya? Iya, Pak. Bukan ketinggalan atau mungkin jatuh atau yang lain ya? Iya. Oke. Oke, berarti kalau kamu sudah sadar dan apa namanya alasannya karena kehilangan dan kamu tidak memakai atribut lengkap, berarti kamu melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa? Poin apa yang kamu langgar ini kalau kamu tidak lengkap seperti ini? Menurut saya telah melanggar poin kedisiplinan, Pak. Apa itu berarti? Tidak memakai atribut. Atribut yang lengkap. Iya, karena kan poin kedisiplinan kan banyak sekali ya, mulai dari rambut ya, harus potongannya sekian dan atribut juga harus lengkap. Oke, kira-kira apakah kamu akan mengulangi lagi pelanggaran semacam ini? Siap tidak, Pak? Tidak ya, jadi saya harapkan kamu tidak akan mengulangi lagi pelanggaran ini dan kamu usaha kamu apa untuk melengkapi atribut itu? Apa yang kamu usahakan? Saya akan membelinya Membeli. Membeli di mana? di koperasi Di sekolah ya. Oke, kapan itu? nanti. Nanti ya. Oke, nanti saya tunggu ya janji kamu ya, nanti siang saya lihat lagi apakah kamu sudah memakai atribut bintang maritim atau belum. Tapi ini saya ada bintang maritim juga, saya juga punya, kebetulan ada alumni yang dulu memberikan ke saya, jadi nanti kamu tidak usah beli, ini saya berikan ke kamu, silakan kamu pakai sekarang. Siap, Silakan. terima kasih, Pak. Ya. Oke ya. Berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada rekan guru di sekolah yang saya buat dalam bentuk video pada slide berikut ini. Siang Bapak Ibu semuanya. Terkhusus untuk 3 calon guru penggerak kita, yaitu Pak Edi Mardianto, Bu Mindah Rahayu, serta Bu Riri Wulandari, yang pada kesempatan ini memberikan ilmu ataupun akan mensosialisasikan terkait dengan budaya tersebut. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah rauh untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Mari pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat perkenannya
kita diberikan kesempatan waktu untuk belajar lebih banyak lagi bagaimana kita menjadi guru yang memiliki hati berbagi, membudayakan karakter baik kepada peserta didik kita. Bapak Ibu, puji syukur ini juga tentunya akan membawa kita untuk bagaimana secara nyata nantinya kita mendampingi peserta didik kita, sehingga anak didik kita itu merasa terlayani, merasa didampingi, sehingga pembelajaran yang berpusat pada siswa ini menjadi semakin kita kenal, kita pahami secara nyata dan utuh. Bapak Ibu, untuk diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tentunya bukanlah hal yang mudah, tetapi perlu adanya yang pertama niat dari kita dulu. Niat apa? Yang pertama niat untuk memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif tadi. Kemudian yang kedua, setelah kita punya niat, kita mau belajar seperti apa budaya positif itu. Budaya positif yang diharapkan itu seperti apa, baik di lingkungan kita sebagai guru dan sesama rekan guru, dan juga kepada lingkungan sekolah. Yang berikutnya lagi adalah budaya positif kita kepada siswa. Kemudian budaya positif kepada siswa itu akan menjadi virus baik, sehingga anak-anak kita memiliki karakter yang baik, sehingga seperti yang diharapkan oleh SMK nantinya adalah pembentukan karakter seutuhnya yang baik. Nah, ini tentu bukanlah perkara mudah, karena yang terakhir adalah adanya implementasi. Bagaimana Bapak Ibu memahami, kemudian mengimplementasikan budaya positif itu baik di lingkungan kerja kita sebagai guru dengan guru, kemudian guru terhadap siswa. Nah, implementasinya harapannya tadi muaranya adalah pada output dan outcome siswa yang memiliki karakter baik. Nah, Bapak Ibu, untuk menambah wawasan kita, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dari rekan-rekan CDP kita yang keren dan luar biasa ini. Semoga Bapak Ibu sekeluarnya dari ruangan ini mendapatkan ilmu yang nantinya bisa diimplementasikan secara nyata. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian serta keseriusan penjenengan di dalam mengikuti kegiatan di siang sampai sore hari nanti. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Edi Mardian. Yang kami hormati Bu Kepala SMK Negeri Purworejo, Ibu Purwati SPD 4, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat di SMK Negeri 4. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan diseminasi atau aksi nyata kaitannya dengan program pendidikan guru gerak yang sedang kami jalani. Jadi nanti dalam hal ini kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Namun di sini saya nanti akan mengambil materi tentang 5 posisi kontrol. Namun sebelumnya, untuk sedikit mencairkan suasana, kita breaking dulu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu berdiri, monggo berdiri di tempat masing-masing.
Siap nggih? Nggih. Takut siapa? Jadi nanti buka tangan bertepuk 3 kali, buka tangan bertepuk 2 kali, buka tangan bertepuk 1 kali, buka tangan bertepuk tanpa suara. Jangan bunyi Pak. Oke ya, nanti 2 kali ya. Oke, mulai ya. Boleh sambil sambil menyanyikan, ya. 1, 2, 3. Buka tangan bertepuk 3 kali. Buka tangan bertepuk 2 kali. Buka tangan bertepuk 1 kali. Buka tangan bertepuk tanpa suara. Lihatnya tadi masih ada yang salah dari 3 kali ya. Bertepuk 3 kali. 1 kali lagi ya. Buka tangan bertepuk 3 kali. Buka tangan bertepuk 2 kali. Buka tangan bertepuk 1 kali. Buka tangan bertepuk tanpa suara. Oke, terima kasih. Silakan kembali lagi. Oke, saya tampilkan untuk presentasi saya. Ini ya, 5 posisi kontrol guru. Ini yang melatar belakangi bahwa di sini menurut Diana Gosen, bahwa untuk pendekatan restitusi itu disebut dengan 5 posisi kontrol. Ini tercantum di dalam bukunya, yaitu Restitution, Restructuring School Discipline tahun 98. Bahwa guru itu perlu meninjau kembali, perlu melihat kembali terkait dengan penerapan disiplin di dalam kelas, di dalam ruang-ruang kelas selama ini yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, ini ada pertanyaan, apakah sudah efektif ya? Apakah sudah berpusat pada siswa? Apakah sudah memerdekakan, memandirikan murid? Nah, bagaimana dan mengapa? Nah, sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu berpusat pada murid, maka harapannya Bapak Ibu nanti setelah penjelasan ini bisa memahami Bapak Ibu itu berada di posisi yang mana, berada di posisi yang mana. Selanjutnya bahwa di sini Diana Gosen telah melakukan beberapa riset ya, jadi berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, maka berkesimpulan bahwa seorang guru maupun orang tua ataupun atasan dalam melakukan posisi kontrol itu ada 5. Jadi posisi kontrol ini sebenarnya tidak hanya bisa diterapkan Bapak Ibu guru di kelas, tapi bisa juga dilakukan oleh orang tua di rumah ataupun seorang atasan kepada bawahannya. Nah, 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan level yang kelima adalah manajer. Nah, urutan dari 1 sampai 5 ini adalah urutan posisi kontrol berdasarkan tingkatannya. Jadi kalau kita lihat bahwa nomor 5 manajer itu adalah posisi kontrol yang paling tinggi. Nah, selama Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, mestinya Bapak Ibu yang ada di sini menjumpai permasalahan. Nah, di situ nanti peran Bapak Ibu dalam posisi kontrol ini sangat berpengaruh terhadap
terhadap perkembangan dari anak itu sendiri. Contoh misalkan, mohon maaf Pak Wid, misalkan Pak Wid ada siswa, ada taruna yang datang terlambat misalkan lebih dari 30 menit, sedangkan Pak Wid sudah memberikan materi pembelajaran yang cukup cukup lengkap ya, sudah cukup jauh materinya, tiba-tiba datang terlambat 30 menit. Kira-kira menurut Pak Wid akan bersikap seperti apa sebagai guru menghadapi siswa yang datang terlambat ke dalam kelas? Kira-kira seperti apa? Monggo Pak Wid. Sebaiknya kita menanyakan dulu. Oke, menanyakan dulu. Kenapa kok terlambatnya? Gitu. Ada halangan apa? Ya. Kalau kita sudah menyampaikan alasannya, kita lebih motivasi untuk anak tersebut berpikir bahwa telat itu tidak baik. Seperti apa kedepannya anak diberikan tempat untuk berpendapat, lalu kita beri garis bawah bahwa ya berarti bisa akan memperbaiki, dipersilakan untuk duduk dan menentukan. Oke, terima kasih. Kita simpan jawaban Pak Wid ya. Nanti jawaban seperti Pak Wid itu kira-kira nanti akan berada di posisi kontrol yang mana? Nah, ya. Sekarang saya minta pendapat Bu Enda. Mungkin kasusnya beda ya Bu Enda. Jadi Bu Enda sedang ulangan ujian ya. Tiba-tiba Bu Enda menemui siswa yang sedang mencontek. Ketahuan sama Bu Enda. Nah, kira-kira bagaimana sikap Bu Enda terhadap siswa yang Bu Enda ketahui mencontek temannya? Allah beda. Oke, terima kasih. Kalau saya mendapati murid yang mencontek, mungkin saya akan menanya, kamu kok mencontek kenapa? Ya. Kalau dia menjawab saya tidak bisa Bu, maka saya juga akan bertanya, kenapa kok tidak bisa? Kemarin tidak memperhatikan, kemarin tidak belajar. Nah, dari situ mungkin saya berusaha untuk menasihati. Besok lagi belajar ya Mas, besok lagi memperhatikan ya Mas. Dan kalau besok diulangi lagi ya saya akan menanyakan, besok kalau seperti ini nanti konsekuensinya mau apa Mas? Seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi ke siswanya bagaimana bicaranya. Terima kasih Bu Enda. Jadi sangat bijaksana sekali ini Bu Enda menanyakan alasannya ya. Nanti kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana ya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu ini. Nah, sekarang posisi kontrol sebagai penghukum. Apakah sering Bapak Ibu lakukan sebagai penghukum? Betul. Kadang ya. Kadang-kadang. Seorang penghukum ini biasanya menggunakan fisik ya. Ada mungkin yang pukul ya, ada mungkin yang menunjuk-nunjuk seperti ini ya. Jadi dia akan main fisik dan juga verbal. Jadi menggunakan kata-kata, kamu ini kayak gini aja nggak bisa, misalkan seperti itu ya. Misalkan soal matematika 1 tambah 1 kok nggak bisa misalkan. Jadi ada ungkapan mungkin juga kasar ya, menghardik dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, mereka akan mengatakan bahwa sistem atau aturan untuk menekan muridnya. Aturannya jam 7 kamu sudah harus di sekolah. Jadi mungkin dia akan berpendapat berpegang pada aturan. Jadi seorang penghukum mungkin akan bersikap seperti itu. Mungkin gambarannya ada yang seperti ini ya. Jadi mereka membentak-bentak ya, marah dan lain sebagainya, mungkin gebrak meja, malah buru-buru ini karena saking emosinya dia akan menggebrak meja. Nah, biasanya guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum, mereka akan berkata-kata, patuhi aturan saya atau awas ya. Mungkin nggak dikasih nilai, mungkin nggak naik kelas, ada ancamannya. Jadi mereka punya aturan dan aturannya harus ditaati. Kamu selalu saja salah,
terus mungkin mata melotot dan lain sebagainya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Selalu pasti kamu yang terlambat. Mungkin Bapak Ibu sering menjumpai kamu lagi ya dan lain sebagainya. Itu adalah posisi atau kata-kata yang biasanya digunakan Bapak Ibu dalam posisi sebagai penghukum. Nah ini ya, penghukum itu nada suaranya tinggi. Gak mungkin seorang penghukum kok mana tau? Nada suaranya tinggi ya. Kemudian bahasa tubuh aman Pak. Ya. Kemudian jari nunjuk-nunjuk ya, menghardik, ngomong dengan keras. Ini gestur nada suara penghukum. Kira-kira bagaimana perasaan murid yang Bapak Ibu hadapi dalam hal ini posisi Bapak Ibu sebagai penghukum? Kira-kira perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Ya, murid akan merasa dendam. Mungkin kalau Pak Roto tiba-tiba menghukum siswa dengan kesalahan misalkan tidak menggunakan atribut, nah misalkan disuruh lari keliling lapangan 50 kali, maka yang akan muncul itu adalah bisa saja perasaan dendam. Anak bersifat agresif, jadi mungkin akan menantang ya, agresif. Dan kalau dalam hal ini bisa juga coret-coret bukunya, meja tulisnya, atau lebih buruk lagi sepulang sekolah motor Pak Roto gebasi ya, dan lain sebagainya. Jadi tipe penghukum ini adalah posisi kontrol yang paling mudah. Jadi memang tidak disarankan. Namun demikian masih banyak sering terjadi. Ya saya sendiri mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami apabila ada kesalahan dari anak, kita kadang lebih mudah memposisikan diri kita sebagai penghukum. Itu seperti itu. Karena memang kadang kita berpegang pada aturan, misalkan kata jam 7 kok terlambat dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Oke, sekarang yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Jadi dalam posisi ini guru akan suaranya lebih lembut, nah, seperti itu. Tadi kan suaranya lembut sekali gitu ya. Jadi kalau ada anak yang salah mungkin harus benar-benar mendengarkan gitu, supaya kedengaran. Dan akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, kemudian merasa rendah diri. Jadi kalimat-kalimat yang biasanya muncul dari seorang guru apabila dalam hal ini dia berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, maka kadang ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi suaranya dengan suara yang lembut. Biasanya ini kamu kecewa sekali denganmu saya. Ya, jadi kenapa kamu terlambat gitu, waria gitu. Jadi suaranya memang jadi sudah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, berangkat dari rumah lebih awal sehingga tidak terlambat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah biasanya kata-kata yang sering digunakan dalam posisi pembuat merasa bersalah. Kira-kira dari Bu Asti mungkin bisa menambahkan, kira-kira apa yang kalimat selain yang ada di depan sini yang kira-kira kalau murid itu mendengar kata-kata itu dia tidak merasa dendam, tapi malah dia, wah ini dari saya yang salah. Kira-kira apa? Tolong besok jangan diulangi lagi. Tolong besok jangan diulangi lagi. Oke. Kalau Pak Purwanto, monggo Pak. Saya tadi sudah yang lain jelas. Saya udah ngomong Pak. Ini, dulu monggo. Coba terasa bersalah. Aku nanti kalau terlambat itu mengganggu pelajaran, jadi teman-temanmu itu terganggu karena kamu lambat. Tapi nadanya dengan lembut ya. Kalau nadanya tinggi nanti beda lagi nanti relasinya gitu. Jadi nanti bisa yang lain. Jadi intinya di sini
suara Memelas. Bukan memelas. supaya muridnya itu merasa bersalah Bu. Ya, jadi halus ya, bahasa tubuhnya merapat ke kanan. Jadi mepet dulu. Nah, terus jadi itu ya, membuat rasa bersalah. Jadi contohnya bisa ada di gambar itu kalau pada anak kecil kan didekati gitu ya. Disampaikan dengan yang halus. Kira-kira kalau Bapak Ibu menjumpai, misalkan Bapak Ibu berperan dalam hal ini sebagai posisi bersalah, dampaknya pada siswa yang bersalah itu bagaimana? Bu Ratna, kira-kira apabila Bu Ratna memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, dampaknya pada murid itu akan seperti apa kira-kira? Biasanya anak cenderung gitu, malah apa itu nurut biasanya. Jadi kan itu pakai hati soalnya. Oke, pakai hati. Nggak pakai kekerasan. Enggak. Biasanya malah suka iya. Tak pikir-pikir kok bener. Menyadari kesalahannya. Kesalahannya. Oke. Jadi perasaan murid itu merasa telah mengecewakan gurunya, merasa telah mengecewakan mungkin paling kelasnya, orang tuanya dan lain sebagainya, gagal untuk membahagiakan orang lain dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga sebenarnya agak kurang bagus ya Bapak Ibu ya, karena ini juga ada dampak negatifnya. Jadi membuat rasa bersalah itu juga tidak selalu bagus. Ini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu adalah bahwa murid yang tertekan seperti ini bisa saja meletus amarahnya suatu saat dia akan meluap amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi posisi kontrol 1-2 ini sebenarnya kurang ideal untuk Bapak Ibu guru terapkan menghadapi siswa atau murid yang salah. Merasa telah mengecewakan mungkin paling kelasnya, orang tuanya dan lain sebagainya, gagal untuk membahagiakan orang lain dan lain sebagainya. Dalam hal ini juga sebenarnya agak kurang bagus ya Bapak Ibu ya, karena ini juga ada dampak negatifnya. Jadi membuat rasa bersalah itu juga tidak selalu bagus. Ini juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu adalah bahwa murid yang tertekan seperti ini bisa saja meletus amarahnya suatu saat dia akan meluap amarahnya dan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi posisi kontrol 1-2 ini sebenarnya kurang ideal untuk Bapak Ibu guru terapkan menghadapi siswa atau murid yang salah. Nah, selanjutnya posisi yang ketiga itu adalah teman. Dalam posisi teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi pendekatan dengan rayuan dan lain sebagainya ya. Jadi posisi teman pada guru dalam hal ini bisa juga negatif, bisa juga positif. Positif di sini hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sini memposisikan telah menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi dengan bercanda gitu ya, kamu itu berarti telat gitu lah. Sambil bercanda gitu, jadi sebagai teman. Nah, kata-kata yang biasanya digunakan dalam posisi teman, ayo bantulah
demi bapak ya, misalkan seperti itu. Kemudian ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu dalam posisi sebagai teman. Kalimat-kalimat yang lain pun sebenarnya juga bisa, yang pada intinya bahwa itu semacam rujukan pendekatan ke anak untuk tidak mengulangi atau untuk tidak berbuat jadi nada suaranya ramah, akrab, bercanda, ya. Ada nggak yang seperti itu? Jadi berusaha dengan murid itu dianggap sebagai teman. Ada nggak? Banyak Pak. Kita banyak. Kalau di kelas saya itu sebagai teman Pak. Namun hati-hati ya Bapak Ibu. Kadang saking akrabnya antara guru dan murid sampai tadi dari tata krama dan lain sebagainya kepada orang tua itu kadang sampai harus tetap ada batas-batas tertentu dalam kita berinteraksi dengan murid. Kemudian bahasa tubuhnya senyum jenaka, senyum seperti apa Pak senyumnya? Kemudian apa dari murid ya? Jadi 227 Pak Rato. Nah, perasaannya ini jelas murid akan merasa senang. Jadi sudah salah tapi gurunya enak gitu jangan sedang, maka murid akan merasa nyaman di sini, senang ya. Dan dampak hanya saja di sini ada negatifnya, murid jadi tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau ada masalah, dia akan mencari guru tersebut karena dia anggap guru itu sebagai teman. Nah, sementara dengan guru yang lain mungkin dia akan diberi sanksi atau hukuman. Jadi sangat tergantung. Akibat lain dari posisi ini adalah dicontohkan di sini Adi ya, dia akan berbuat sesuatu yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi dia akan melakukan sesuatu kalau guru yang tadi yang merasa dianggap teman, dia baru mau melakukan. Sedangkan guru yang lain dia tidak. Jadi kadang ada ketergantungan. Bahwa misalkan Pak Roto itu dengan siswa siapa saja itu akrab, sedangkan Pak Pur mungkin dengan siswa Putri saja. Nah, itu mereka pasti akan cenderung, oh saya dengan Pak Roto saja lah, saya dengan Pak Pur saja. Itu ada kecenderungan atau ketergantungan. Ini sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau ya. Sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau ini didasarkan pada aturan-aturan, pada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Misalnya tidak terlambat, misalnya terlambat, tidak memakai atribut dan lain sebagainya, ada konsekuensi. Dan kalau misalnya itu dilakukan di kelas, Bapak Ibu mungkin yang sudah membuat kesepakatan, ya kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, itu juga bisa diterapkan. Selanjutnya di sini guru yang menerapkan posisi ini ya, misalkan peraturannya apa yang dilanggar, jadi anak akan ditanya. Mungkin karena sudah kesepakatan bersama, anak akan bisa menjawab bahwa mereka melanggar peraturan tentang disiplin. Anak melanggar peraturan tentang tanggung jawab karena tidak bertanggung jawab, tidak misalkan menghilangkan buku atau apa dan lain sebagainya. Kemudian sanksi dan konsekuensinya apa? Otomatis kalau Bapak Ibu menanyakan ini, anak pasti tahu jawabannya karena memang sepakati bersama di dalam kelas. Nadanya datar, biasa-biasa saja, bahasa tubuhnya juga normal, ya, tidak tersenyum, biasa, tidak marah dan lain sebagainya, jadi datar-datar saja. Garang, mendelik. Oke, kemudian perasaan murid ya, ini akan memahami bahwa kalau saya melakukan ini, maka konsekuensinya itu seperti ini. Nah ini guru tidak akan menunjukkan emosi yang berlebih karena memang sudah disepakati bersama oleh dalam kelas tersebut, guru dan siswa. Nah yang terakhir itu adalah posisi manajer. Jadi dalam hal ini guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi guru akan berusaha untuk silakan anak untuk tanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Murid diajar untuk menganalisis kesalahan kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid lain bagaimana memperbaiki keadaan. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, ya, tapi juga untuk orang lain. Jadi murid sudah bisa dan kolaborasi, sudah sadar bahwa kesalahan ini, maka saya harus berusaha untuk menyelesaikan dengan bersama teman-teman saya seperti ini. Ada kesadaran. Guru akan berkata apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya dan lain sebagainya. Jadi sudah memiliki keyakinan. Kalau tadi ini hanya kesepakatan saja, dan sini sudah yakin bahwa memang harus ada perubahan dan itu harus dikolaborasikan di sini. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Perasaannya ini akan membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya masalah, dia sudah tahu, sudah mengambil posisi dan dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap kesalahan yang dibuat. Kemudian, nah, ini mungkin rangkuman dari keseluruhan tadi bahwa di dalam posisi kontrol, baik penghukum, pembuat, orang bersejarah, teman, pemantau dan manajer, bahwa yang terkait dengan identitas, ini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik tadi mungkin yang sudah dijelaskan. Di identitas gagal, maka posisi kontrol penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu yang di sini berlaku kontrol negatif. Di sini mungkin berlaku kontrol positif teman dan pemantau, kemudian manajer itu adalah kontrol diri. Filenya bisa siap. Saya juga akan nge-share terkait dengan pemahaman Bapak Ibu dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nanti saya minta dikerjakan untuk latihan soal ini. Saya di grup ya, di grup Infonas. Nanti Bapak Ibu kerjakan. Jadi silakan Bapak Ibu sekarang boleh buka HP-nya masing-masing. Sekarang hanya 10 nomor, hanya milih soal. 10 nomor Pak, pilih soal Pak. Ini murid kemana nih? Iya Pak, serius Pak. Foto-foto bumi dah. Ya, guru sini. Bumi siapa kuwi? Lebih umat. Oh iya, siap. Mohon silakan HP-nya. Itu ada quiz. Oh ya. Silakan dikerjakan. 10 ini sebagai pemahaman terakhir Bapak Ibu terkait dengan materi posisi kontrol. Posisi kontrol loading. Wah, ono gempa kok bareng. Bisa juga Bapak Ibu? Bisa. Nanti kok Ini tanganku jempol kamu. name, enter your name. Polis. Start. Salah apa? Tidak ada jawabannya. Kita boleh menghukum. Ikutan lagi. Penghukum. Nanti kok loading. Pilih jawaban Anda yang Itu paling- adalah kata-kata atau dampak yang soal ini. Kira-kira itu adalah kata-kata untuk posisi apa? Atau dampak untuk posisi apa? Oh, ini loh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Sugio, guru mata pelajaran PJOK SMK Negeri 4 Purworejo. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak SMK Negeri 4 Purworejo, saya menjadi paham tentang budaya-budaya positif yang perlu diimplementasikan di sekolah, serta nilai-nilai kebijakan universal yang terwujud dengan menerapkan budaya positif. Sebagai pendidik, saya akan melakukan perubahan terkait dengan budaya positif yang telah saya pahami tersebut, sehingga menciptakan sekolah yang diimpikan dan murid yang selalu menerapkan budaya positif yang termotivasi dan dari internal murid itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan keyakinan kelas pada kelas 11 Nautika Kapal Penangkap Ikan, saya buat dalam bentuk video pada slide berikut. Selamat siang semuanya. Oke ya, para taruna semuanya. Hari ini kelas 11 NKPIA, kita nanti akan menyusun kesepakatan terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas 11 NKPIA. Harapannya dengan adanya peraturan, adanya kesepakatan, kalian nanti bisa lebih tertib, khususnya dalam mengikuti pembelajaran pelajaran saya pada mata pelajaran dinas jaga kapal. Ya. Kaitannya dengan peraturan-peraturan yang nanti kita sepakati, mestinya nanti ada konsekuensi yang harus kalian ambil. Resikonya apa kalau kalian tidak melakukan itu dan lain sebagainya. Jadi ada konsekuensi. Dan nanti harapannya kalau ini memang sudah disepakati bersama, maka kalian akan sadar, ya, akan tanggung jawab kalian selama mengikuti pembelajaran saya. Nah, sebagai contoh ya, ini saya besarkan dulu. Peraturan yang pertama, ya, ini anggap aja yang pertama, bahwa selama mengikuti pembelajaran, kalian harus tertib di dalam kelas. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, tertib artinya jadi bahwa kalian melengkapi segala macam atribut yang kalian kenakan, ya, menggunakan seragam sesuai dengan aturan, ya, tidak boleh berbicara sendiri selama Bapak Ibu guru yang ada di kelas mengajar. Oke, jadi untuk selanjutnya terkait dengan tertib ini bisa disepakati ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kira-kira ada usulan apa? Silakan. Bisa komplikan di bawahnya. Ada usulan apa terkait dengan peraturan yang ada di kelas ini? Kehadiran. Kehadiran ya. Kehadiran. Mengikuti pembelajaran tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu. Kalau tepat waktu berarti 12:30 pembelajaran saya masuk 12:30 ya. Boleh. Toleransi juga nanti kita sepakati aja bareng-bareng. Toleransinya kemarin adalah 10 menit. 10 menit. Jadi silakan 10 menit dimanfaatkan. Kalau kalian yang belum makan siang, kalian yang belum sholat zuhur ya, silakan gunakan untuk sholat zuhur ya. Jadi kesepakatan kehadiran untuk pembelajaran tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya
kelas. Nah, jadi kalian yang sudah terjadwal oleh kantor atau ketua kelasnya, silakan melaksanakan tiket sesuai jadwalnya. Jadi ada yang hari Senin sampai dengan hari Jumat. Masing-masing setiap hari berapa orang? 5 orang ya. Tugasnya adalah membersihkan ruangan kelas sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Jadi jangan sampai kalian pulang jam 3:30 ruang kelas masih berantakan, kotor dan lain sebagainya. Jadi juga tugasnya adalah merapikan kondisi kelas. Ada lagi? Bolehkah di kelas makan dan minum? Pada saat pembelajaran? Gimana? Kalau makan kelihatannya nanti akan mengganggu ya. Jadi ya mungkin diperbolehkan minum ya di saat pembelajaran. Jadi kalau makan tidak. Selanjutnya, bagaimana dengan kalau teman kalian misalkan berpendapat ya, kalian ngolok-ngolok atau berkata-kata kasar dan lain sebagainya, boleh atau tidak? Jelas. Jadi tidak boleh mengejek, tidak boleh berkata-kata kasar ya, berkata-kata kotor di dalam kelas pada saat pembelajaran. Jadi jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak baik yang saya dengar pada saat pembelajaran. Tidak berkata kasar ya, kemudian menyinggung teman atau mungkin guru juga ya di dalam kelas. Ini adalah 5 kesepakatan. Nah, dari peraturan-peraturan ini nanti akan muncul keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas nanti sedikit berbeda dengan peraturan. Kalau misalkan di sini patuh pada tata tertib sekolah misalkan, saya tambahkan di sini ya, misalkan patuh pada tata tertib saat di kelas dan di sekolah. Nah, ini artinya keyakinan kalian pada poin pertama peraturan itu adalah terkait dengan kedisiplinan ya. Jadi poin kedisiplinan. Jadi yang pertama itu adalah kedisiplinan. Itu adalah terkait dengan keyakinan kelas. Jadi kalian yakin bahwa kedisiplinan terkait dengan tata tertib itu harus kalian junjung tinggi. Tidak boleh coba-coba kalian untuk melanggar terkait keyakinan disiplinan. Kemudian yang kedua, kehadiran mengikuti pembelajaran tepat waktu. Ini juga ada hubungannya dengan apa? Kedisiplinan dan tanggung jawab. Karena tanggung jawab kalian sebagai pelajar itu adalah datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Nah, ini adalah kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi kalian hadir di sini adalah bagian dari tugas kalian sebagai seorang taruna, sebagai orang siswa. Jadi usahakan datang tepat waktu adalah sebagai wujud tanggung jawab kalian ada di SMA kita. Kemudian selanjutnya melaksanakan tiket kebersihan kelas. Ini kira-kira keyakinan apa ya? Apa mas? Kebersihan, betul ya. Jadi tanggung jawabnya adalah terkait dengan tiket kelas itu adalah kebersihan. Poin keyakinan adalah kebersihan dan juga nanti kebersihan kaitannya dengan
Kira-kira apa konsekuensinya kalau kalian melanggar? Ya kalian dengan sadar kalau memang melanggar, contoh misalkan kalian tidak tiket, kira-kira apa konsekuensinya? Hah? Siap? Ya sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Usaha. Selain fisik mungkin apa? Bersih-bersih ya, membantu. Jadi kayak lupa tiket sehari, nanti bantu tiket, ya bantu tiket selama 1 minggu temennya. Bagaimana kalau misalkan datangnya tidak tepat waktu, konsekuensinya apa? Lari boleh, rusak boleh. Oke, saya rasa itu ya cukup untuk peraturan kelas untuk keyakinan kelas hari ini. Semoga bisa disepakati bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan.